Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya kembali, Uro Abdul Rohim dari Uroi Network, dalam bahasan panduan membuat website. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan proses pendaftaran di tempat hosting. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah website langsung di internet di tempat hosting yang gratis. Agenda kita kali ini adalah mengenal hosting dan domain, kemudian tempat hosting gratis yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah tahap persiapan awalnya, dan berikutnya langsung dipraktek. Tujuan kita adalah membuat sebuah website di internet secara langsung. Dalam gambar ilustrasi ini, website itu diilustrasikan sebagai sebuah rumah yang berada di atas sebuah bidang tanah. Nah, kemudian rumah tersebut setelah berdiri menjadi sebuah rumah, maka akan mempunyai sebuah alamat. Tentunya ini sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana keadaan dunia nyata kita dengan dunia maya, internetnya. Rumah di dunia nyata kita sebut di dalam dunia maya itu adalah sebuah website. Coupling tanahnya untuk menempatkan sebuah rumah tersebut di dalam dunia maya kita sebut hosting. Dan alamat untuk mencapai tujuan dari rumah itu kita sebut sebagai domain. Untuk mencapai alamat tersebut kita membutuhkan jalan lewat internet di dunia mayanya. Semoga dengan ilustrasi seperti ini kita bisa lebih memahami apa itu website, apa itu hosting, dan apa itu domain. Bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita memiliki hosting, memiliki coupling tanah kita untuk nanti kita buat sebuah website di tempat hosting tersebut. Semakin luas tempat hosting kita, semakin banyak rumah yang kita bisa bikin. Semakin kecil tempat hosting kita, semakin kecil website yang kita bisa bikin. Ilustrasi ini menggambarkan seperti itu. Ada yang membutuhkan tanah yang luas, ada yang membutuhkan tanah yang kecil-kecil saja. Baik, berikutnya adalah hosting kita di mana. Jadi tadi disampaikan bahwa kita akan menggunakan tempat hosting gratis untuk tahap kita belajar. Untuk tahap bisnis nanti ya kita perlu menggunakan sebuah hosting yang berbayar dengan berbagai layanan yang diberikan di tempat hosting berbayar tersebut. Ke depan pasti kita akan membutuhkan itu. Dalam tahap belajar kita masih menggunakan tempat hosting gratis. Di mana kita menggunakan tempat hosting gratisnya? Banyak sekali penyedia layanan hosting gratis, baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nah, untuk cepatnya, saya pilihkan bagi Anda saat ini adalah infinityfree.net dengan berbagai macam kelebihan yang dimilikinya. Untuk Anda bisa memilih dari tempat hosting baik yang gratis ataupun juga yang berbayar, perlu dilihat beberapa bagian. Pertama ini yang gratisan, gitu ya, bahwa space yang diberikan hosting tersebut berapa yang kita bisa pakai.
layanannya seperti apa yang diberikannya. Kita pasti akan membutuhkan komunikasi dengan mereka. Layanan bagi mereka apa? Berikutnya adalah iklan. Itu juga menjadi penting. Karena hostingan gratis biasanya terkait dengan muatan iklan. Apakah ada iklan atau tidak? Nah, itu juga akan menjadi bagian penting di dalam proses kita memilih tempat hosting kita. Berikutnya adalah apakah kita bisa menggunakan domain pribadi kita? Ataukah memang ada domain yang disediakan oleh mereka? Nah, dari kesemua itu ya saya pilih untuk saat ini adalah infinityfree.net. Berikutnya yang perlu kita persiapkan untuk menggunakan itu. Jadi kita perlu hanya menyediakan satu alamat email untuk proses pendaftaran di infinityfree.net-nya tersebut. Nah, email ini tentunya harus menggunakan email aktif. Nah, nanti untuk berkomunikasi dengan si infinityfree.net-nya tersebut. Nah, saya sarankan menggunakan email yang ada di dalam HP Android ada. Sehingga itu bisa memudahkan kita di dalam proses pengecekan email yang masuk, ataupun mungkin nanti kita akan memberikan email ke infinityfree.net tersebut. Oke, langkah berikutnya adalah langsung kita praktekkan. Siapkan catatan Anda. Berikutnya untuk bagaimana kita latihan di dalam bagian ini. Oke, berikutnya semua sudah siap ya untuk praktek langsung di internet untuk membuat pendaftaran di tempat hosting gratis. Jadi bisa menggunakan search engine dulu untuk kita mencari domain ini ada di mana untuk infinityfree.net ini. Nah, kalau sudah ada ketemu seperti ini, tinggal diklik bagian ini. Tampilan awalnya seperti ini. Pada saat kita pertama kali memanggil dari infinityfree.net ini. Email yang kita gunakan tadi yaitu digunakan di dalam bagian sini untuk melakukan proses register. Klik tombol register. Nah, kemudian kita tuliskan email kita. @gmail.com. Kemudian kita buat password. Password biasanya terdiri dari huruf dan angka. Huruf terpecah lagi biasanya ada huruf besar dan huruf kecil. Juga bisa ditambahkan dengan karakter khusus. Dan setelah kita mengisi password dan confirm password, berikutnya checklist dua bagian ini yaitu tentang layanan service, persetujuan layanan service dan I'm not robot sebagai security dalam website ini. Dua terchecklist sudah, kemudian langsung kita create account. Berikutnya tampil di dalam bagian ini adalah kita diwajibkan untuk melakukan proses verifikasi email. Yang saya sampaikan kepada Anda tadi bahwa ini kita perlu membuka email kita. Kemudian nanti kita mengkonfirmasi dari proses itu. Baik, kita buka dulu email kita ya. Jadi refresh dulu. Emailnya sudah datang atau belum dari infinityfree.net. Nah, ini baru dari Infinity verifikasi email.
Oke, emailnya sudah datang. Kita tinggal melakukan proses klik verifikasi email address. Sampai tahap ini, pendaftaran kita di Infinity Free itu sudah berjalan dengan baik. Email kita sebagai user sudah tertulis di dalam bagian kini, jadi kita sudah login di dalam layanan infinityfree.net ini. Baru sebagai member dari Infinity Free untuk layanan yang gratis. Dari layanan gratis ini, nanti kita bisa upgrade ke layanan berbayar yang disiapkan juga oleh Infinity.com-nya. Nah, untuk kita membuat coupling kita, hosting kita di Infinity ini, kita perlu melakukan create account. Ada dua tombol, dua bagian tombol yang kita bisa gunakan. Tombol yang di dalam bagian sini atau yang baru sama sekali di dalam bagian sini. Kalau kita sudah punya, berarti nanti kita lakukan di dalam bagian sini. Nah, ada tertulis dalam bagian sini active account 0/3. Berarti kita mempunyai batasan untuk membuat 3 hosting kita di Infinity ini dalam nama domain yang digunakan. Oke. Langsung saja kita create account. Create account di sini tadi tujuan kita adalah membuat alamatnya, alamat rumah kita. Kita akan membangun sebuah website di dalam sebuah hosting. Kita membutuhkan alamatnya. Kompleknya sudah ditentukan ini, fvg.com. Namanya sudah ditentukan, fvg.com. Ada dua pilihan, rf.kd juga. Nah, kita yang lebih mudah kita hafal yaitu fvg.com. Nah, coba kita membuat sebuah subdomain, panduan membuat website. Kita coba cari dulu masih tersedia atau tidak. Nah, ini domain yang kita inginkan itu sudah ada. Nah, jadi perlu kita mengganti domain tersebut. Kita coba ganti judulnya panduan membuat web. Cari. Masih ada juga. Coba lagi. Nah, berarti panduan buat website itu sudah ada. Sudah ada, kita bisa gunakan. Jadi memasuki tahap kedua. Tahap kedua ini kita menuliskan akun name, sudah gunakan yang tadi. Akun password juga kita gunakan yang tadi saja. Berikutnya kita guna checklist di dalam bagian sini, I'm not a robot. Create account. Dalam tahap ini kita sudah selesai. 1, kita mendefinisikan domain name. 2, additional information. Yang ketiga adalah selesai. Kita bisa lihat dua bagian ini di view in client area atau langsung ke control panel. Kita lihat dulu di client area. Oke, beberapa hal yang perlu kita catat, perlu ingat, simpan di dalam sebuah file Anda, ini nama-nama ini.
Jadi halaman ini perlu Anda capture, gambarnya capture, simpan di sebuah tempat, dan Anda perlu mengingat bagian ini. Nah, perlu mengingat bagian ini itu berarti Anda perlu mencatatnya, menyimpannya dalam sebuah file. Username, ini nanti yang akan kita pakai untuk login ke bagian yang lainnya. Tanah coupling kita, hosting kita, dimasukinnya lewat username ini. Berikutnya ada informasi tentang FTP. MySQL. Berikutnya gitu ya. Oke, dalam tahap ini kita sudah selesai di dalam client area. Tahap berikutnya adalah kita akan memasuki wilayah control panel ini. Coba kita lihat gambar ini, control panel. Oke, di dalam bagian control panel pertama kali kita masuk akan ada tampilan seperti ini sebagai perjanjian awal. Kita setuju, approve. Masuk ke control panel. Di panel inilah nanti kita akan membangun rumah kita lewat panel ini. Ada yang bisa langsung kita buat dengan fasilitas Shop Oculus App Installer ini. Baik, untuk sesi ini kita sampai dulu di dalam bagian sini, sampai ke kontrol panel. Di tahap berikutnya kita akan mengenal lebih detail tentang kontrol panel ini. Oke, terima kasih.